Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini Anda masih bersama dengan kami di Dialog Wanita Madu TV. Yang pasti pemirsa Madu TV hari ini masih dengan tema yang sama ya, mencari solusi terbaik pengisian perangkat desa dan menangkal jual beli jabatan. Baik, terkait dengan hal ini juga pemirsa Anda masih bisa menyaksikan kami di Instagram ya, dan juga di live streaming Facebook kami. Baik, kita ke Pak Munir. Tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Bub ya terkait dengan upaya dan kebijakannya. Kalau menurut Pak Munir, bagaimana ini tanggapan dari Pak Munir sendiri atas tindakan atau responsif dari Mas Bub untuk masyarakatnya terutama di kasus pengisian perangkat desa ini? Eh, yang pertama, ini terlepas, eh, mohon maaf, maksud ya terlepas daripada bahwa ini memang sangat sulit dan dilematis juga. Saya memahami tentang bagaimana Mas Bud ini kemudian akan melakukan satu tindakan yang cukup dilematis jika di dalam peraturan perundang-undangan itu apa yang dilakukan, saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Masjid ini sebagai amanat daripada Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah, di mana di situ disebutkan bahwa terkait dengan tugas seorang kepala daerah, ini dalam hal ini adalah Kabupaten Kediri adalah Bupati Mas Dito ini, ketika melihat situasi yang masyarakat menuai banyak kritik, kemudian mempertanyakan terkait hasil ujian yang telah dilakukan beberapa hari lalu tanggal 9 itu, yang kita melihat saja ketika itu, mohon maaf Mbak Intan, kita juga sudah melihat kok bisa angka dua digit di terakhir ketika itu, sampai kita melakukan analisis dikir soal juga 100 soal bobot nilai 70, kemudian ketika satu soal itu bobot nilainya berapa. Nah, kalau itu dibuat rata, itu artinya 0,7. 0,7 nanti kalau betul semua itu kan 70 berarti. Itu artinya bobot nilai semacam itu. Ini santai saja. Ini hanya kita itu pengalaman yang kemarin. 0,7 itu dikali 100, kalau benar semua 70. Kalau prakteknya 30 berarti kan 100. Itu ketemu. Tapi 0,7 itu dikalikan berapapun pada digit yang ke-96 kalau nggak salah, itu tidak ada ketemu dua digit di bawah di belakang koma, itu tidak ada. Maka ini hal satu yang rumus matematika ya, rumus matematis yang di situ kita nggak akan ketemu itu. Jadi cukup wajar ketika di situ ya ini kita pertanyakan soal penilaian, karena lagi-lagi tidak 63,34 ini tidak akan ketemu itu ketika satu butir nilai soal itu bernilai 0,7. Ini yang pertama. Namun demikian, karena kita di dalam ilmu administrasi negara, kemudian di dalam hukum tata negara, kita memang negara, tadi sudah disebut oleh Mas Bud, kita negara adalah negara hukum. Kita pengajian dalam menegakkan yang namanya sistem hukum nasional, kemudian bagaimana kita menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Ya, terkait dengan tema kita juga, yaitu untuk menangkal jual beli jabatan, maka solusi yang terakhir menurut kami, mau tidak mau hukumlah yang akan berbicara. Selain ada yang namanya pembinaan dan pengawasan, tapi pembinaan dan pengawasan itu pun juga harus berpedoman pada hukum. Nah, berbicara tentang hukum ini memang agak mungkin terlalu berani juga ketika saya harus mengatakan sebaiknya ditunda dulu sajalah. Kita itu kalau orang Jawa bilang itu alon-alon sing kelakon, atau biar lambat asal selamat. Tapi artinya apa? Hasil yang diperoleh dari pengangkatan perangkat desa ini mungkin lebih dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial masyarakat, secara hukum dan sebagainya untuk menyikapi situasi. Karena mau tidak mau, kalau kita boleh jujur, sebenarnya Perda ini kan juga dalam pasal 8 Perma itu terkait dengan hak uji material itu kan harusnya 90 hari setelah diputuskannya uji material ini kan harusnya badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan yang namanya peraturan daerah tersebut itu harusnya segera melakukan pembatalan. Tetapi sampai hari ini itu juga tidak dilakukan pembatalan. Dan bahkan Pergub yang 56 pertama kali itu juga tidak kemudian digunakan. Artinya
perda ini kan juga cukup cukup apa ya, kalau dibilang sangat problematis juga problematis. Jadi mungkin ini butuh kita itu berpikir jernih, menilai mana manfaat dan mudarat yang lebih besar. Kalau dalam bahasa, mohon maaf, itu kan ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalah. Kemudian ketika akhafud dararain, bahwa dua-duanya itu ada, tetapi kita timbang dulu bahwa yang mana yang lebih besar yang harusnya itu kita hindari daripada kita harus tergesa-gesa tetapi malah nubruk kan begitu. Akhirnya jidat kita itu akhirnya juga merempul juga akhirnya kan begitu. Maka kalau kita itu boleh memberikan masukan, ya memang kita pelan-pelan saja, tapi kita menata bagaimana peraturan itu pelan-pelan tapi se-efisien mungkin dan se-efektif mungkin, itu lebih menyelamatkan Kabupaten Kediri kita daripada kemudian nanti itu tergesa-gesa malah akan kemudian itu menimbulkan banyak kerugian. Ini saya kira kembali lagi kepada hukum itu sendiri. Ini Mbak Intan. Baik, terima kasih Pak Munir. Pelan-pelan tapi pasti seperti itu ya Pak Munir? Iya, insya Allah semacam itu. Iya, Mas Bub, terkait dengan hal ini juga, tindakan Mas Bub selain dari ujian ulang, selain itu apakah ada tindakan lagi Mas Bub? Ya, sejauh ini kita kan mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah tindakan bergantung pada situasi yang ada. Maka saya melihat dulu situasi yang ada sekarang seperti apa, kondisi di lapangan seperti apa. Tadi sore sebelum acara Jumat, mungkin tadi siang setelah sholat Jumat, Inspektorat melaporkan kepada saya terkait ujian pengisian perangkat yang dilakukan pada tanggal 23 kemarin. Nah, nanti maka saya sampaikan pada saat 27 ya, maka yang bisa kami lakukan hanyalah proses monitoring itu tadi. Nah, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Munir bahwa untuk tidak tergesa-gesa, saya rasa saya sepakat. Tapi dalam satu sisi Pak, ada hal yang juga harus dipertimbangkan bahwa proses pengisian perangkat ini sudah dilakukan selama 20 tahun atau mungkin lebih dengan cara yang seperti itu saja. Maka kalau tidak ada keberanian untuk memulainya dan mengetahui di mana loophole-nya, artinya saya pun mengakui sebagai bupati dalam proses pengisian ini, apakah dari segi peraturan atau produk hukum yang dibuat pasti ada loop-loopnya. Tapi dari satu langkah kecil yang saya lakukan, artinya kita bisa tahu ke depannya di 2022, 2023 dan seterusnya harus bersikap seperti apa. Jadi artinya Kabupaten Kediri paling tidak hari ini belajar. Oh, ternyata begitu ada pengisian perangkat desa, kita kembalikan kepada pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2014. Ternyata ini yang terjadi. Dalam produk hukum kami ternyata ada kekurangan ini. Nah, inilah yang akan dijadikan untuk perbaikan ke depannya. Karena tidak bisa dipungkiri, pemerintah desa pun juga per hari ini itu banyak sekali keluhan terkait pelayanan dari pemerintah desa. Nah, ini setiap saya bertanya kepada pemerintah desa, beberapa dari pemerintah desa menyampaikan ini karena kekurangan SDM. Nah, maka saya sampaikan bahwa segera diisi, segera lakukan pengisian perangkat, namun dengan sesuai aturan yang ada. Nah, memang pada faktanya saya harus akui peraturan ini memang perlu dikaji lagi atau bukan dikaji lah, tapi perlu diperbaiki, perlu disempurnakan. Artinya Undang-Undang Dasar saja yang sudah begitu sempurnanya saja masih ada perbaikan, apalagi ini dalam tingkatan perda yang mana perda ini nomor 5 tahun 2017 kalau saya tidak salah. Ini juga masih banyak kekurangan, dan begitu pula dengan Perbup nomor 48 tahun 2021. Baik, terima kasih Mas Bub. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita ya, Mas Bub, Pak Munir. Untuk pemirsa Madu TV juga jangan kemana-mana, sesaat lagi Wandi Talk akan segera kembali.